Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yonatan Damarwidi Wicaksono dengan NIM H0222130. Di sini saya sebagai praktikan dari praktikum rancangan percobaan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pada soal di praktikum rancangan percobaan. Untuk soalnya di sini ada seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, pO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Dengan total terdapat 36 sampel pengamatan. Lalu untuk pertanyaannya, bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini? Ya, untuk soalnya di sini diketahui bahwa untuk percobaan adalah rancangan acak kelompok faktorial. Dengan di sini ada dua faktor, yaitu pupuk dan kelator. Untuk pupuk ada tiga tingkatan, yaitu tanpa pupuk, dengan pupuk anorganik, dan juga dengan pupuk anorganik plus organik. Lalu untuk faktor kelator juga ada tiga tingkat, ada tanpa kelator, isolat bakteri, dan pupuk kompos. Dengan bloknya ada 4, dengan parameternya ada dua, yaitu KTK dan tinggi tanaman. Di sini untuk pertanyaannya adalah eh, yang pertama ada pertanyaannya terhadap KTK. Lalu untuk menjawab soal ini atau pertanyaan ini dapat dijawab dengan menggunakan software SPSS dan juga RStudio. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan dengan software SPSS. Oke, ini adalah tampilan awal dari software SPSS. Untuk langkah pertama kita akan memasukkan data berupa file Excel, akan dimasukkan ke SPSS. Untuk langkah pertamanya kita pilih menu file, oke, kita pilih menu file, lalu kita pilih open, lalu kita klik data, lalu kita pilih dengan tipe file Excel, kita klik filenya, lalu kita klik open.
Kita ulangi sekali lagi. Ya, tadi sudah open, lalu kita klik OK. Baik, tadi ada sedikit kendala. Jadi ini untuk data sudah masuk di SPSS. Jadi sebelumnya di sini ada beberapa kolom. Di sini ada 4 sesuai dengan pertanyaan. Lalu untuk dosis pupuk di sini disimbolkan dengan huruf P dengan 3 tingkatan. P0 yaitu tanpa pupuk, P1 dengan pupuk organik, lalu P2 itu dengan pupuk organik plus anorganik. Oke, jadi di sini Oke, jadi di sini untuk data Excel sudah masuk di SPSS. Jadi tadi ada sedikit kendala untuk kolomnya di sini ada beberapa. Yang pertama ada blok, ada 4, 1 sampai 4. Lalu untuk dosis pupuk disimbolkan dengan huruf P, ada 3 tingkat, P0, P1, P2. Untuk P0 itu tanpa pupuk, P1 dengan pupuk anorganik, lalu P2 dengan pupuk organik plus anorganik. Untuk kelator ada 3 tingkat juga. Untuk K0 itu adalah tanpa kelator, K1 isolat bakteri, dan K2 dengan pupuk kompos. Lalu di sini ada kolom kombinasi dosis pupuk dengan kelator, lalu ada data KTK dan tinggi tanaman. Untuk tahap selanjutnya kita ke variable view. Untuk type blok sendiri di sini diganti menjadi string, lalu pada type KTK dan tinggi tanaman diubah menjadi numerik. Lalu pada measure-nya kedua parameter ini KTK dan tinggi tanaman diganti menjadi scale. Lalu kita kembali ke data view. Di sini untuk data KTK dan tinggi tanaman angkanya tidak muncul. Kita lakukan copy paste manual dari Excel. Kita copy, lalu kita masukkan secara manual di SPSS.
Di sini sudah muncul angkanya, tapi kita perlu edit di bagian desimal karena di sini eh, tidak ada angka desimalnya. Kita kembali ke variabel view untuk KTK dan tinggi tanaman, kita ubah menjadi 2 desimalnya. Oke, di sini sudah sesuai dengan data. Lalu tahap selanjutnya kita mulai analisis ANOVA. Kita klik Analyze, lalu kita pilih General Linear Model dan klik pada Univariate. Lalu untuk dependent variabelnya, di sini kita mau menjawab pertanyaan yang pertama tadi, pengaruhnya terhadap KTK. Di sini dependent variabelnya kita pilih yang KTK. Lalu untuk fix factornya kita masukkan blok, dosis pupuk, dan juga gelator. Lalu kita pilih ke model, kita klik build terms, lalu kita masukkan faktor-faktornya, lalu kita tambahkan dosis pupuk dan gelator dengan cara memblok keduanya, lalu kita masukkan ke kolom model. Lalu jika sudah, kita klik continue, lalu kita ke post hoc. Di post hoc kita masukkan dosis pupuk dan gelator, lalu kita checklist pada Duncan. Jika sudah, kita pilih continue, lalu klik OK. Kita tunggu sampai outputnya ANOVA dan Duncan muncul. Output dari analisis ANOVA dan juga Duncan. Yang pertama kita lihat dari tabel di sini, ada nilai signifikansi dari faktor-faktornya terhadap KTK. Yang pertama blok, nilai signifikansinya 0,939, di sini lebih kecil dari 0,05, atau dari p-value-nya dapat diartikan di sini untuk blok tidak berpengaruh terhadap KTK. Jadi untuk percobaan sudah dilakukan dengan benar. Lalu untuk dosis pupuk di sini nilai signifikansinya terhadap KTK 0,501, lebih besar dari p-value 0,05, artinya tidak signifikan terhadap KTK. Dan juga gelator di sini nilai signifikansinya 0,475, lebih besar juga dari 0,05, artinya tidak signifikan terhadap KTK. Dan untuk kombinasi dosis pupuk dan gelator, di sini nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,011. Dapat diartikan bahwa di sini untuk dosis pupuk dan gelator signifikan terhadap KTK. Lalu di sini ada uji Duncan. Untuk dosis pupuk terhadap KTK terlihat untuk ketiga tingkatan faktor dosis pupuk P1, P0, P2, nampak subsetnya hanya satu, atau dapat disimbolkan dengan huruf signifikansi A atau tidak signifikan. Sama dengan uji Duncan pada gelator terhadap KTK, di sini nampak subsetnya hanya satu pada angka 1 pada ketiga tingkatan faktor gelator K0, K2, K1. Signifikansinya dapat disimbolkan dengan huruf A atau dapat diartikan tidak signifikan terhadap KTK. Lalu selanjutnya kita ke analisis ke kombinasi.
Kita klik Analyze pada menu Analyze, lalu kita pilih General Linear Model, kita pilih Univariate, lalu untuk dependent variabelnya tetap KTK, fix factornya kombinasi. Lalu pada model kita klik, kita masukkan kombinasi, lalu kita klik Continue. Lalu pada post hoc kita klik, kita masukkan kombinasi, lalu kita checklist pada Duncan, lalu kita pilih Continue. Jika sudah, kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul tabel analisis kombinasi terhadap KTK. Pada tabel Duncan ini eh, dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 9 kombinasi terhadap KTK. Signifikansinya bermacam-macam. Untuk kombinasi yang pertama P0 K0, di sini signifikansinya dapat disebutkan huruf A karena eh, muncul terdapat pada kolom subset 1. Untuk subset kedua itu disimbolkan dengan huruf B, subset 3 disimbolkan dengan huruf C. Ada yang kombinasi dengan signifikansi ABC, ada yang BC, ada yang C, seperti itu. Jadi untuk signifikansi kombinasi terhadap KTK. Lalu selanjutnya kita ke korelasi, kita pilih Analyze, pilih yang Correlate, kita pilih Bivariate. Untuk korelasi ini adalah korelasi antara parameter dengan parameter. Jadi kita masukkan parameter KTK dan juga tinggi tanaman. Oke, sudah sesuai, kita pilih OK. Oke, sudah muncul untuk tabel korelasinya di sini. Untuk KTK dengan KTK nilai korelasinya 1. Lalu tinggi tanaman dengan tinggi tanaman korelasinya 1. Dan untuk korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman di sini dapatkan nilai sebesar min 0,245, atau dapat dikatakan nilai korelasi antara tinggi tanaman dengan KTK adalah negatif. Jadi di sini korelasi antara tinggi tanaman, parameter tinggi tanaman dengan KTK, itu artinya jika salah satu parameter antara KTK dan tinggi tanaman itu naik, maka salah satu parameter lain akan turun, seperti itu. Lalu kita akan memunculkan grafik, pilih graphs, lalu kita pilih pada scatter, kita pilih yang simple scatter, kita klik define, dan untuk y-axis umumnya kita pilih yang berkaitan dengan tanaman, lalu x-axisnya kita pilih yang KTK. Kita klik OK. Untuk grafiknya di sini sudah muncul. Lalu kita akan memunculkan regresi linearnya. Kita double klik pada grafik. Lalu untuk memunculkan garis persamaan regresi linearnya, kita pilih icon yang ini, add fit line, add total. Lalu kita pilih yang linear. Sudah, kita close. Oke, di sini garis persamaannya sudah muncul. Oke, di sini untuk regresi linearnya sudah muncul.
antara tinggi tanaman dengan KTK. Jadi untuk interpretasinya dari grafik ini adalah untuk tinggi tanaman pada sumbu Y ini dapat diduga dari KTK dengan persamaan Y sama dengan 94,54 min 0,05 X dengan koefisien determinasi disimbolkan dengan R kuadrat linear yaitu 0,06. Jadi ini adalah penyelesaian dari soal dengan menggunakan software SPSS. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan dengan menggunakan software RStudio. Langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan soal dengan menggunakan RStudio. Untuk RStudio ini adalah tampilan awalnya. Setelah download kita install, klik di menu tools, kita install package. Oke, yang pertama adalah readxl. Kita klik readxl, lalu install. Oke, di sini sudah terinstall, di bagian konsol sudah ada tulisannya. Lalu kita install lagi, yaitu Dubio Research. Kita klik install, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, sudah selesai diinstal, lalu kita install lagi, start, kita klik lalu install. Lalu selanjutnya adalah correlation. Kita klik install. Sudah selesai, kita start selanjutnya yaitu ggplot2. Oke, untuk proses installnya sudah selesai. Lalu kita klik file, new file di AirScript. Kemudian di menu environment kita memasukkan data Excel-nya. Kita pilih import dataset, lalu pilih yang from Excel. Lalu di bagian file ini kita browse untuk mencari file Excel dari data kita. Nama datanya adalah Ranchop Fix. Kita tunggu sampai sudah muncul. Lalu di sini untuk blok kita ganti menjadi karakter.
Lalu untuk KTK dan tinggi tanaman kita ganti menjadi numerik. Lalu di bagian range ini adalah jarak kolom paling atas dan paling luar. Ini kita cek di file Excel-nya itu adalah A1 sampai F37. Kita masukkan di range-nya A1 sampai F37. Ya sudah, kita klik import. Lalu kita kembali ke sheet untitled. Jadi di sini kita klik top memanggil library. Kita klik library. Lalu di tanda kurung ini kita klik do bio research. Sudah muncul. Lalu kita klik run. Oke, sudah muncul pada konsol. Scriptnya sudah muncul. Lalu selanjutnya kita klik analisis, ketik analisis, lalu RB. Lalu kita pilih yang 2 faktorial karena untuk data kita ada 2 faktor, yaitu dosis pupuk dan juga relator. Lalu pada tanda kurung ini kita masukkan data kita, dari kita ketik filenya, judul filenya yaitu job fix. Sudah muncul, kita klik. Lalu setelah kita klik filenya, kita klik ketik kurung siku. Setelah filenya, lalu kita klik atau ketik 5:6. Di sini adalah angka dari kolom yang akan kita lakukan analisis, kolom Excel, itu di kolom 5 dan juga kolom 6. Setelah kurung siku, kita klik atau ketik koma, kita masukkan kembali data kita, tancap fix. Lalu kita ketik dolar. Untuk yang pertama, kita masukkan blok, lalu koma, kita masukkan kembali file kita dengan mengetik tancap fix lagi, kita ketik dolar, lalu kita masukkan dosis pupuk, sampai nanti yang kelator, kita koma lagi, lalu klik tancap fix,
ketik dolar, masukkan yang ventilator. Setelah sudah masuk ventilator, kita ketik koma, lalu klik satu dan run. Oke, sudah masuk di scriptnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ketik print di sini, kita pilih print, lalu muncul tanda kurung. Di sini kita ketikkan analisis, sudah muncul, kita klik analisis, lalu kita pilih yang run. Oke, di sini sudah muncul output dari analisis ANOVA dan juga Duncan. Untuk analisis ANOVA-nya sendiri di sini untuk replication vector itu adalah blok. Lalu kita lihat di nilai yang paling ujung ini adalah nilai signifikansinya. Untuk replication vector atau blok ini nilai signifikansinya adalah 0,93915 atau lebih dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh terhadap percobaan, sehingga dalam melakukan percobaan sudah benar. Lalu di sini kita lihat nilai signifikansi pada faktor A. Di sini nilainya adalah 0,50130, artinya lebih tinggi dari 0,05. Artinya adalah tidak signifikan terhadap KTK. Lalu di sini ada faktor B, nilai signifikansinya adalah 0,47517, sama seperti faktor A, lebih tinggi dari nilai 0,05, artinya adalah tidak signifikan terhadap KTK. Lalu di sini ada faktor A dan faktor B, nilai signifikansinya adalah 0,01143, artinya signifikan terhadap KTK karena nilainya lebih kecil dari p-value 0,05. Lalu di bawahnya adalah output dari uji Duncan. Di sini muncul signifikansinya dari faktor yang pertama. Di sini P2, P0, P1 itu adalah dosis pupuk. Dari perlakuan P2, signifikansinya huruf A. P0 juga sama dengan P1, signifikansinya huruf A. Lalu di sini untuk faktor yang kedua yaitu kelator terhadap KTK. Di sini signifikansinya adalah sama. Ketiga tingkatan faktor kelator K1, K2, dan K0. Di sini signifikansinya adalah A. Lalu untuk kombinasi, di sini ada signifikansinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kombinasi. Masing-masing ada nilai signifikansinya terhadap KTK. Ada yang untuk kombinasi P0 K1 signifikansinya A, sampai kombinasi yang terakhir
nilai signifikansinya D. Ini adalah hasil dari analisis ANOVA untuk tinggi tanaman. Karena untuk pertanyaannya adalah pengaruh terhadap KTK, kita lanjut untuk korelasi. Untuk mencari korelasi, di sini kita ketik korelasi. Lalu kurang dari negatif. Pilih yang cor tes. Sudah muncul tanda kurung di sini. Kita ketikkan atau masukkan kembali file kita. Setelah sudah masuk file kita, kita ketikkan dolar. Di sini korelasi adalah korelasi antara parameter dengan parameter. Masukkan yang pertama KTK. Lalu ketik koma, masukkan lagi filenya, ketik dolar lagi, lalu kita masukkan parameter yang kedua yaitu tinggi tanaman. Setelah itu kita klik run. Di sini ada tulisan merah error. Kita cek kembali untuk yang kita masukkan. Oke, jadi untuk tahap korelasi di sini sudah berhasil. Eh, Tadi ada kesalahan karena di konsolnya di sini tadi ini terlihat untuk korelasi ada error karena untuk KTK dan tinggi tanaman harus numerik. Nah, tadi di data yang dimasukkan ternyata untuk parameter KTK dan tinggi tanaman belum berubah menjadi numerik. Jadi tadi ada tambahan script di sini untuk KTK dan tinggi tanaman diubah menjadi numerik. Lalu tadi sudah di run semuanya dari awal dan untuk korelasi juga sudah berhasil. Untuk tahap selanjutnya kita akan print korelasinya. Kita ketik print, lalu dalam tanda kurung kita ketik korelasi. Nah, sudah muncul. Setelah itu kita klik run.
Sini sudah terlihat untuk korelasi antara parameter KTK dan tinggi tanaman. Di sini mendapatkan hasil minus 0,249327. Nah, kurang lebih sama dengan yang di SPSS. Di SPSS nilai korelasinya itu minus 0,245. Jadi untuk korelasi antara KTK dan tinggi tanaman di sini adalah negatif. Lalu setelah korelasi kita ke regresi linier, kita install dulu yang pertama GGBB. Jika sudah, kita lanjutkan install selanjutnya itu GGB NISC. Kita klik lalu install. Oke, sudah terinstall. Lalu kita klik selanjutnya itu di scriptnya library. Kita klik lalu pilih, kita ketik dalam tanda kurung ini yang pertama ggplot 2 dan kita klik run. Oke, sudah berhasil. Lalu kita ketik library lagi, kita masukkan yang ggbb, kita klik run. Kita lanjut dulu di selanjutnya itu ketik library lagi, lalu ggp. Setelah itu kita ketik lagi di scriptnya itu ggplot. Dalam tanda kurung kita masukkan lagi datanya. Kita ketik koma, lalu ketik AS. Kita pilih AS, lalu dalam tanda kurung kita ketik X sama dengan, kita masukkan lagi filenya, lalu kita ketik dolar, lalu kita masukkan parameter yang pertama untuk X, sumbu X itu kita masukkan yang KTK, lalu selanjutnya kita masukkan yang tinggi tanaman, kita ketik koma, lalu ketik Y sama dengan, masukkan lagi filenya, lalu kita ketik dolar. Untuk yang Y umumnya kaitan dengan tanaman.
Lalu setelah kurung tutup kita ketik tanda plus, lalu kita copy paste script dari yang ada di juknis. Kita klik run. Oke, di sini sudah keluar regresi linearnya pada tampilan plots. Di sini sudah muncul juga garis persamaannya. Di sini muncul Y sama dengan Y sama dengan 94,5 min 0,0539 X dengan eh, koefisien determinasinya sebesar 0,06. Jadi di sini dari dua parameter yaitu KTK dan tinggi tanaman, berdasarkan regresi linear yang sudah didapatkan bahwa hasil tinggi tanaman itu dapat diduga dari KTK dengan persamaan Y sama dengan 94,5 min 0,0539 X dengan koefisien determinasi 0,06. Jadi hasil antara SPSS dan juga RStudio menjawab pertanyaan atau soal yang sudah diberikan, hasilnya kurang lebih sama dari angka yang didapat di ANOVA terkait dengan pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya di ANOVA yang ada di SPSS dan juga RStudio, dan juga korelasinya sama, hanya ada untuk desimal di SPSS itu lebih sedikit, jadi dua angka di belakang koma, jadi ada pembulatan. Jadi kurang lebih seperti itu video dari saya untuk menjawab soal dari praktikum rancangan percobaan tahun 2024 dengan menggunakan software SPSS dan juga RStudio. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.